kembali rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pelaksanaan pendampingan dalam lembaga psikologas di SMB 2 Baru Melati Parusan Pesisir Selatan, dan nanti berlanjut ke SMB 3. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita ke lapangan ya, praktik pembelajaran sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita di kampus di UNP beberapa waktu yang lalu, tentu kita perlu meng-checking ulang ya, finishing persiapan-persiapan, apakah semua perlengkapan pembelajaran telah kita buat sesuai dengan panduan, sesuai dengan kaidah-kaidah sebuah perencanaan pembelajaran, khususnya pembelajaran eksoolotas. Nah, pertama kami ingin mencek kepada Ibu Yelismawati Kusuma, apakah Ibu telah dapat memastikan bahwa jumlah KD serta perangkat pembelajaran, apakah itu RPP-nya, apakah itu bahan ajar, media pembelajaran, sudah sesuai dengan yang diharapkan di dalam pembelajaran eksoolog ini. Insya Allah Pak. Jadi berarti kita telah gangguan apa? Akan ada di PowerPoint kan ada tuh apa ancaman. Iya. Nah, Ancaman itu kok ada pengertian dalam bukunya itu Pak. ya, itu anak-anak suruh nyari. Anaknya sudah nyari dalam buku. Agi saya gak satu mencari AGHT itu. Berarti duluan dia gini ikut di boyo, mencari. Tapi nanti tinggal nyo menampilkan aja. Kok dapet mama? Video itu di stop dulu, Biko pas dicari itu kan ada dalam buku tuh. Iya. Pastikan anak lado dalam buku dulu arti dari itu. Nah, iya. Jadi kan. Nah, itu pas menjawab, pas menjawab kok itu. Meneliti seharinya. Proses pembelajaran itu mau anak yang banyak. Iya. Kan? Mencari lah, membersihkan. Nah, untuk menjawab. Nah, rasanya kata kunci itu Leko. Nah, dulu mulai melihat kan. Baik. Kita ya, kamu telah kita telah selesai, sudah diketahui, sudah dipahami dengan baik apa itu ancaman, gangguan. Nah, sekarang kita masuk kepada soal-soal yang sederhana. Pengetahuan tentang AGHT. Sekarang Ibu kasih waktu untuk saling berhadapan, itu kan dulu. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ya. Jadi supaya nak mudah meditnya Beko, memang ada jedahnya ketika masuk episode 2 gitu. Nah, menurut itu ada jedahnya. Nah, lalu Beko kalau sudah itu jeda sejenak, video nanti kan, Beko masuk dah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi siang ini ya, walaupun agak sedikit panas, bahkan siang yang berbahagia hendaknya bagi kita, karena kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita dalam bentuk praktek eksoolotas dan eksoolotas. Asal pintar ibu pernah minggu kemarin sudah belajar juga ya. Baiklah, sebelum kita mulai buka kelas, Alif di berdoa dulu. Mungkin berdoanya. Ista'id, ta'zimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkupnya pembelajaran kita yaitu tentang
Apa itu ancaman? Ancaman, hambatan, gangguan, agresi, dan tantangan. Nah, sudah dibaca minggu kemarin kan disuruh lihat tentang ancaman ya. Bismil mana Bismil? Apa itu hambatan Bismil? Hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, jadi itu hambatan ya. Alif, gangguan apa? Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Oh, Fadil lah. Fadil, ancaman Fadil. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Kemudian tantangan. Ada yang membuang Iya. sampah sembarangan. Tolong sampahnya dimasukkan Tantangan ke merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk bersifat mengubah kemampuan. Ya, jadi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan, dan ada kata agresi di sana ya. Apa itu agresi? Apa itu agresi? Karena tidak ada ya, karena masih ada yang jawab ya. Serangan dalam bentuk serangan militer. Karena apa lagi ada pengertian agresi itu yang lebih spesifiknya karena ada yang tahu nggak? Kalau tidak tahu, kalian boleh duduk berdua. Jadi berdua boleh bertanya. Sudah dapat di belakang soalnya. Klaim terhadap ini klaim sepihak Cina di Laut Natuna. Sudah jelas di hingga, sudah Pak, jelas tuh soalnya, baca soalnya. Ramadhani bisa baca soalnya? Sawab. Coba baca Ramadhani. Kelainan terhadap Klaim ya, perairan. klaim. Klaim terhadap perairan Natuna oleh negara Cina merupakan ancaman terhadap negara Republik Indonesia berupa A. agresi, B. Spionase. spionase, C. Ke sintak 3, ke soal yang lebih tinggi. Hasil pemikiran berpikir lebih tinggi, yaitu OLO, soal OLO ya. Orientitas. Jadi berpikir lebih tinggi. Jadi karena berpikirnya lebih tinggi, maka kamu semuanya duduknya berempat untuk mendiskusikan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan soal nomor 3, 4, 5, dan 6 nantinya. Nah, ini ada 4 soal yang berbentuk olimpik, soal yang meminta pemikiran yang lebih tinggi ya. Jadi hasil diskusi nantinya ya. Silakan anak ibu duduknya berempat. Nah, boleh berlima. Sudah berkelompok.
cari jawabannya bersama-sama, didiskusikan. Ini harus didiskusikan. Misalnya ada usulan dari kamu apa jawabannya, kamu apa, ya harus terlibat semuanya. Ya, kalau sendiri-sendiri aja kerjanya tidak diskusi. Nah, ini dari apa jawabannya? Tulis itu. Harus semuanya nggak apa-apa ribut, kelas itu ribut terus diskusi nggak apa, ya. Nah, jadi misalnya aku udah dapat, tapi kan saya udah dapat jawabannya. ada juga ancaman yang Ya. Nah, dengarkan yang lain. Ada saran nggak? Kita usul. Nah, gitu, ya. Nah, coba ini udah cari jawabannya tadi, ya. Kalau seorang sudah dapat, itu didiskusikan. Kamu udah dapat belum? Nah, silakan. Hasil kelompoknya silakan dijawab. Asepan yang jadi sini teman nih. Berdiri. Nah, kita berdiri di sini nih. izin menjawab. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4, kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang uraikan bentuk-bentuk ancaman non-militer yang datang dari luar negeri. Ancamannya terbagi atas 4, yaitu tentang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, dan pemilihan umum. Ya. Silakan Lara dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri yaitu 1. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. 2. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lainnya. Nah, itulah hasil dari kelompok 1 bahwa menguraikan tentang ancaman. Oke, ya, terus ya. Kelompok Kami dari kelompok 5 akan menjawab soal hasil diskusi kami. Rumuskanlah langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 1. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat. 2. Sholat. 3. Meningkatkan iman dan takwa. 4. Menjauhi pergaulan bebas. 5. Menjauhi narkoba. Nah, itulah langkah-langkah untuk yang dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3, Bismil silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis faktor-faktor semakin meningkatnya penyebaran narkoba di Indonesia. Penyebaran narkoba di Indonesia diawali dari mengonsumsi rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat. Selain itu, juga ada bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah. Ya, jadi itulah ya hasil dari kelompok 3. Kita mencatat sekarang dengan belajar diskusi kayak gini, ada nggak mana yang lebih bagus rasanya? Nah, mana yang lebih bisa menyebabkan kita itu paham dengan pelajaran? Apakah model yang ceramah, yang mencatat, atau yang diskusi yang seperti ini? Nah, itulah yang disebut refleksi. Nanti itu yang kalian
sampaikan, siapa yang ditunjuk gitu ya. Itu yang refleksi. Di 4 sintak pembelajaran sistem EXO dan OLO ini kita tutup dengan refleksi ya. Sintak keempat kita refleksi, yaitu tentang apa yang kamu rasakan setelah belajar dengan metode seperti ini. Baiklah, kita mulai. Dari siapa dulu? Lara ada pernyataannya? Nah, silakan Lara. Negatifnya, ketika kami akan belajar kelompok, saat menggeser meja terjadi keributan di kelas. Positifnya yang saya dapat, kita bisa belajar lebih aktif dan terampil. Menurut saya, metode pembelajaran ini membuat saya lebih mengerti tentang materi yang dibahas dan terjadinya keakraban sesama teman karena saling membantu dalam menjawab pertanyaan. Nah, jadi itulah. Ceramah gitu ya. Ceramah, guru menjelaskan di depan, lalu kalian mencatat, diskusi, bertanya, ya. Ada juga metode diskusi, tapi ya tidak disusun berdasarkan kelompok-kelompok. Nah, jelas dengan membagi peserta didik, kalian dibagi 4 orang atau berkelompok 4-5 orang, itu manfaatnya bagaimana kalian bisa berdiskusi, menukar pikiran, ya, dan membahas apa yang akan menjadi jawaban di dalam kelompok kalian. Ini pasti banyak manfaatnya, ya. Kalau sudah bersama-sama itu kan biasanya berani semuanya daripada sendiri kan. Nah, hasil dikerjakan berempat pasti lebih baik dari bekerja bertiga. Hasil dari bekerja bertiga pasti lebih baik bekerja dari berdua. Baik, assalamualaikum. Pagi aja ada siang. Baik, selamat siang semua. Siap. Baik, dalam kegiatan modul pembelajaran eksoorientasi ini begitu banyak hal positif yang kita dapatkan, di mana untuk abang sebagai mahasiswa sendiri, modul pembelajaran eksoorientasi ini sangat mempengaruhi tingkat kreativitas daripada mahasiswa. Sehingga dengan ini kami berharap adik-adik sekalian, apabila nanti modul ini diterapkan lebih lanjut di sekolah kita ini, tolong nanti responnya lebih lagi agar setiap proses pembelajaran nanti dapat memiliki output yang besar lagi kepada adik-adik sekalian. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih.